Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast HD, media diskusi inspiratif dan motivasional. Malam ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, sangat istimewa, anak muda yang inspiratif, inovatif. Dia dalam waktu singkat bisa memajukan perusahaannya sedemikian rupa dan sekarang sudah karyawannya banyak. Untuk bincang-bincang lebih lanjut, kita tunggu yang lewat satu ini. Permasalahan sosial yang hadir di tengah-tengah kita saat ini merupakan perkara serius yang harus dihadapi secara bersama. Banyak anak putus sekolah akhirnya berpengaruh kepada keterbatasan mereka mendapatkan pekerjaan. Dan dari sinilah timbul peningkatan pengangguran yang kemudian mengarah kepada kemiskinan. Atas keresahan yang kian memburuk tersebut, muncullah sebuah langkah kecil sebagai aksi nyata yang dikemas dalam bentuk usaha startup jasa kebersihan berbasis socio-technopreneurship. Bermula dari pengalaman pribadi saya menjadi mahasiswa bidik misi di IPB University, uang bidik misi saya, beasiswa saya masih belum bisa mencukupi kehidupan saya, kuliah maupun kegiatan organisasi dan living cost. Saya dulu inisiasi untuk bisa menawarkan bersih-bersih di rumah dosen. Dari situlah saya dapat uang dan juga cendol jejaring. Dan ternyata yang mengalami permasalahan ini bukan hanya saya saja. Dan dari pengalaman pribadi Dihkon tersebut, kemudian muncul keinginan untuk bisa membantu anak-anak yang kesulitan mengenyam pendidikan sampai memberikan peluang lebih bagi mahasiswa rantau untuk hidup sejahtera. Saya mendapatkan banyak sekali manfaat dari Clean Sheet. Yang pertama itu, saya mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Saya juga bisa memanfaatkan waktu luang saya di sini. Tentunya mendapatkan penghasilan tambahan dari Clean Sheet. Usaha yang bergerak pada jasa kebersihan ini turut andil dalam menciptakan peluang pekerjaan, di mana mengentaskan pengangguran juga merupakan salah satu tujuannya. Dulu saya selepas di pabrik, menganggur, terus sekarang jadi mitra Clean Sheet, sangat menyenangkan. Ketemu teman-teman baru, ketemu customer baru setiap harinya. Kami yakin dengan berubahnya pola perilaku masyarakat, Clean Sheet akan dapat menambah peluang pekerjaan lebih luas lagi dan juga lebih berdampak lagi bagi masyarakat. Clean Sheet menawarkan layanan kebersihan super lengkap. Layanan tersebut meliputi pembersihan rumah atau kantor, cuci sop furniture, sedot tungau debu, pembersihan pasca renovasi, poles lantai, penyemprotan disinfektan, dan layanan kebersihan lainnya. Saya Syahnas Haq, salah satu customer setia dari Clean Sheet. Mereka itu punya attitude yang sangat baik. Dan bukan hanya itu, hasilnya pun sangat memuaskan. Jadi tentunya saya bukan hanya sekedar puas, tapi saya loyal. Dalam 5 tahun ke depan, Clean Sheet akan terus membantu menyokong pendidikan bagi anak kurang mampu untuk bersekolah demi masa depan dan generasi yang gemilang. Bukan hanya saya ingin membuat hunian saya menjadi lebih baik dan layak untuk ditinggali, akan tetapi saya juga melakukan satu cercah harapan bagi satu anak putus sekolah. Sembari menuntaskan tujuan mulia tersebut, usaha Clean Sheet terus dipupuk hingga menumbuhkan 5 cabang lainnya yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Sebagai startup yang punya peluang bagus di masa depan, Clean Sheet akan menyebar ke berbagai kota besar di Indonesia. Bersama Clean Sheet, mari kita bersama Menciptakan peluang yang lebih luas. Tempat yang lebih baik. Dan masa depan yang lebih gemilang. untuk hidup yang lebih bersih dan sejahtera. Halo, apa kabar Mas? Halo, Mbak. Alhamdulillah, baik-baik saja, sehat? Sehat. Oke, ini terima kasih atas kunjungannya pada malam ini, dan tentunya agar pemirsa penonton kita mengetahui keberadaan Mas yang
dalam waktu singkat bisa memajukan perusahaan nih. Coba perkenalkan dulu deh. Oke, terima kasih Abah dan juga para penonton pemirsa podcast HD. Semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Dihkon Adamis. Saya sekarang masih mahasiswa pasca sarjana IPB, saya juga pengusaha juga, dan umur saya 23 tahun. Iya. Wah, luar biasa sekali Mas. Apa nama usahanya Mas? Oh iya, usaha saya di bidang startup, namanya Cleanseat. Cleanseat, oke. Cleanseat itu produknya apa aja Mas? Nah, jadi Cleanseat itu lebih ke startup jasa kebersihan kekinian, tapi basisnya emang kami pemberdayaan. Jadi ada sosialnya, ada bisnisnya, dan juga ada teknologinya, social technopreneur. Wah, luar biasa. Ini tadi kan kita mendapatkan kabarnya ini dalam waktu singkat, Mas ini udah luar biasa ya, udah sampai punya cabang di mana-mana lah gitu ya. Nah, itu kapan sih dimulainya tuh kegiatan ini? Nah, sebenarnya nggak singkat sih, Pak. Maksudnya benar-benar apa ya? Iyalah, waktu singkat itu. Sebenarnya lama waktunya untuk proses itu ya, tapi emang saya baru benar-benar fokus membentuk Cleanseat itu tahun 2019. Iya 2019, sekarang baru 20, nggak usah, 2 tahun lah belum. Iya, tapi saya bersih-bersihnya dari tahun 2017 kalau salah, tapi dulu iseng-iseng aja. Saya masih ingat Mas sering datang ke yayasan kami, Yayasan Bakti Purudisani, dan kita diskusi gitu, kita ngalor ngidul, akhirnya luar biasa sampai merealisasikan apa yang menjadi inspirasi dalam benak sampean yang tadinya sendirian sekarang jadi banyak orang dan punya karyawan yang banyak gitu. Itu luar biasa Mas. Nah, jadi usahanya itu masih mahasiswa S1. Iya, awalnya mahasiswa S1. Kenapa sih sampai masih kuliah kok pengen usaha Mas? Ya karena kepepet aja gitu. Jadi saya udah usaha dari awal masuk di IPB. Jadi di semester 1 saya di IPB, dulu merantau ke Bogor, ke IPB asal Pekalongan. Ya, batik ya. Iya, batik. Makanya dulu awal masuk ke IPB saya jualan batik. Iya. Terus juga di situ gagal karena sepi, ganti lagi makanan minuman, ganti lagi konveksi, ganti lagi jasa jalan-jalan untuk mahasiswa galau atau stres. Biasanya saya ada yang nemenin biasanya. Dan akhirnya saya putuskan untuk fokus di Cleanseat aja. Iya. Jadi teman-teman, ini Mas Dihkon ini beliau ini masuk IPB kategori atau dalam apa ya, bidik misi ya, mahasiswa bidik misi. Nah, bidik misi ini ya dia berarti beasiswa ya Mas ya, beasiswa juga pas-pasan kan ya, makanya apa sih namanya ya tadi sambil usaha ya, gitu. Jadi sekarang tim inti dari Cleanseat ini berapa banyak gitu? Kalau tim manajemen sekitar 8, tapi untuk mitra kami atau yang kami sebut adalah tim Rangers birunya sekitar udah ratusan lebih gitu, tersebar di seluruh Jabodetabek. Luar biasa tuh teman-teman, makanya ini media kita itu mengangkat teman-teman anak muda yang inspiratif ya, dan ini kami harap dapat memotivasi kawan-kawan yang jangan ngoyo gitu, jangan ngoyo. Jadi tentunya dengan keterbatasan dan dengan kekuatan diri sendiri untuk tetap maju, berhasil meraih cita-cita. Jadi sekarang itu sambil usaha, S1 sudah selesai, sekarang sedang S2. Nah itu saya dengar kliennya udah luar biasa, banyak artis segala ya Mas. Ini gimana tuh? Iya sih Pak, awal mulanya
Jadi saya ceritakan dulu sih untuk awal mulanya Clean Sheet ya. Iya. Ketemu Abah juga ya dari Bu Iis juga. Jadi Bu Iis yang pertama kali pokoknya dulu beli batik saya. Iya. Terus kata Bu Iis kan itu ada kenalan yang ada yayasan, oke, makanya saya ketemu Abah. Gitu. Iya. Dulu itu saya di teknisi, saya mahasiswa di teknisi yang ya pas-pasan lah hitungannya. Keluarga saya juga sederhana, bapak ibu saya guru. Jadi dulu bingung mau mencari penghasilan tambahan di mana ya, karena kan beasiswa dulu belum cair, otomatis kan bingung lah. Nah dari situ ya udah saya inisiatif untuk nawarin bersih-bersih ke rumah Bu Iis. Yang udah nolong saya lah, dosen. Dan dari situlah ternyata lumayan ya, dapat uang, dapat makan, uang saku, dan juga kenalin ke jejaring yang lainnya. Dan ternyata yang teman-teman saya ternyata banyak juga yang kayak gitu. Otomatis waktu itu saya hanya atas nama saya aja sih, atas nama Dikon, jadi Bu Iis nyebarin ke yang lainnya, dosen-dosen yang lainnya. Dan akhirnya kenapa nggak dibuat bisnis saja? Dari situlah mulai itu. Sampai rektorat juga itu pakai ya jasa sampeannya. Oke, jadi dari situ mulai dulu hanya sekitar kampus, terus habis itu mulai ke Bogor pas pandemi itu sangat-sangat kenal banget karena mahasiswa pulang, dan dari situlah mulai tuh nyebar. Karena pandemi saya inisiatif untuk oke lah, jangan di pasar kampus, mulai ke ibu-ibu di kota Bogor. Dari situ ternyata bagus responnya, sampai masuk ke Kikendi langsung itu nyebar ke Jabodetabek. Jadi cepatnya emang di situ sih sebenarnya. Tuh kawan-kawan, sampai masuk Kikendi, kliennya banyak artis, gimana tidak harus menginspirasi kalian semua ya. Dan tentu saja waktu itu memang Mas Dikon, saya udah kenal cukup lama sama Mas Dikon, dan beliau seperti bilangkan tadi dari Bu Iis datang ke saya selalu diskusi ngalor ngidul tentang bagaimana sih usaha, sampai Abah zaman ini punya terinspirasi oleh Mas Dikon itu di lingkungan sendiri mencoba membuat kegiatan tentang pengolahan sampah mandiri. Nah, ini yang menggerakkan, yang mensosialisasikan kegiatan ini oleh timnya Mas Dikon nih. Jadi dengan usaha ini sampai sekarang itu kegiatan itu udah luar biasa sekarang, sudah mencapai kategori menghasilkan dari pengolahan sampah. Nah Mas, makasih kami dibantu waktu itu. Sama-sama. Karena menyadarkan warga itu ya untuk memilah sampah, untuk diolah, dan sekarang kita sementara memang baru dijadikan kompos. Nah, mau ditingkatkan menjadi megat ya, megat. Dan kita juga sudah berkembang ke semua RT di wilayah kami. Luar biasa itu, dan hasil sampean di waktu awal pandemi ya, awal pandemi. Oke, Mas, ini Clean Sheet ini tadi kan startup ya, startup. Nah, mungkin seperti apa sih? Ini bedanya dengan produk lain nih, startup sampean tuh apa sih yang sejenis itu? Bedanya dengan yang bisa diceritakan lah ke teman-teman. Oke, nah jadi di kami itu emang paling beda di pemberdayaan sih. Memang benar-benar kami itu memberdayakan sama seperti saya dulu, anak-anak mahasiswa yang kurang mampu, yang prasejahtera untuk bisa penghasilan tambahan, dapat penghasilan tambahan, maupun anak-anak putus sekolah di kami. Jadi di kami selain kita pemberdayaan, kualitas tetap nomor satu, kami juga layanan pembersihannya juga berbagai macam variasi. Jadi satu pintu lewat Clean Sheet bisa semua kayak gitu. Dari situ di kami juga sekaligus order sama dengan donasi. Jadi emang orderan kami, orang yang mesen Clean Sheet itu bukan hanya soal layanannya maupun permasalahan kebersihannya selesai, tapi juga sekaligus membantu anak-anak untuk bisa melanjutkan pendidikannya. Misi kami adalah menyelesaikan permasalahan kebersihan dan juga bisa menyelesaikan permasalahan pengangguran, mengurangi pengangguran, anak putus sekolah, dan juga ujungnya sebenarnya di pengentasan kemiskinan. Jadi anak-anak di situ belajar banyak sih. Dari situlah
anak-anak maupun pelanggan sama-sama happy, seneng gitu. Iya, saya dengar sekarang sampean udah bikin yayasan untuk beasiswa ya? Iya, sudah juga Pak. Oh, luar biasa. Itu gimana ceritanya itu? Sampai seperti itu juga? Namanya Yayasan Dedikasi Kawan Nusantara atau saya namain Clean Sheet Foundation sih emang. Iya, iya, Namain iya. itu berasal dari karena kalau PT aja kan kita agak susah ya untuk orang oh iya itu udah mandiri. Kalau di startup tadi ini PT ya, Iya, startupnya. Nah itu legalitasnya. beasiswa, legalitasnya yayasan ya. Jadi itu untuk memisahkan aja sih untuk timnya agar nggak kecampur aja. Jadi yang melakukan pemberdayaan anak-anak yang di yayasan sambil dibantu. Intinya yayasan untuk bisa mengkolaborasikan antar satu sama lain. Kalau PT kita fokus di bisnis yaitu profit, tapi bukan hanya soal profit aja, kita juga berdampak bagi yang lainnya. Gitu. Nah ini kenapa terinspirasi bikin yayasan sih Mas? Sebenarnya ingin ya karena tadi sih kalau PT tetap dulu sih pernah sih diomongin kayak gitu. Kalau kamu mau fokus bisnis, kalau fokus di yayasan itu makanya bidangnya social planner adalah di situnya. Social planner adalah tetap profit untuk perputaran bisnisnya, tapi ada misi sosial yang harus tetap kita perjuangkan. Nah, dari situlah saya bikin yayasan untuk bisa mengayomi, membantu lebih banyak lagi anak-anak muda yang membutuhkan. Kami fokus hanya di anak muda. Ini menarik nih kata kunci yang saya tangkap dari sampean itu adalah social planner ya. Nah mungkin seperti apa sih bentuknya nih? Mungkin anak-anak muda sekarang ingin tahu nih seperti apa sih sehingga sosialnya ada, bisnisnya ada dan luar biasa gitu perkembangannya. Ya, jadi social planner itu tetap kayak bisnis biasa, maksudnya bisnis yang memang menghasilkan profit, tapi juga ada dampak maupun misi sosialnya. Itu yang membedakan. Kalau entrepreneur biasa jualan makanan maupun apa, mungkin ya udah cukup di profitnya aja. Tapi kami di social planner maupun yang kami menyebutnya social planner itu sekaligus ada misi sosialnya, bukan hanya soal profit saja. Jadi tetap imbang gitu. Nggak, kalau yayasan kan mungkin sosialnya lebih tinggi. Kalau PT mungkin profitnya lebih tinggi ataupun jiwa bisnisnya lebih tinggi. Nah ini yang di tengah-tengah gitu. Benar-benar harus sejajar. Iya. Tuh kawan-kawan luar biasa. Makanya panteng terus nih podcast kita. Ini luar biasa podcast tempat diskusi yang inspiratif dan motivasional. Tentunya begini. Ini perbincangan kali ini dengan Mas Dikon, kami berharap menginspirasi dan memotivasi kawan-kawan terutama anak muda jangan mati langkah kalau misalnya sedang kuliah, sedang sekolah, SMA, misalnya SRTA lah, itu biaya kurang, jadi jangan jadi ngoyo malah berhenti sekolah, berhenti kuliah. Jangan seperti itu, harus berjuang. Dan ini pengalaman Mas Dikon ini harus dijadikan inspirasi ya, dan harus dijadikan motivasi juga bagi kalian sehingga cita-cita dapat tercapai.